Mas, cone yang satunya coklat ya? Makasih ya. Beli sendiri aja, kita nggak dibeliin. Ya udah, barengan aja. Itu 2 doang. Ambil lagi lah. Oh, enggak kok, kita bercanda doang. Kasih. Udah nggak apa-apa, ambil aja. Ya nggak apa-apa, kita bisa bayar sendiri ya. Nggak apa-apa kok, kita bisa bayar sendiri. Kasih loh, thank you. Aduh, mulut gua gatel banget pengen gombalin mereka. Manis-manis banget sih. Tapi gua baru janji sama Dara untuk setia. Ingat Leon, ingat setia. Only Dara. Tuh kan lama banget. Surprise sih surprise. Tapi nggak selama ini juga kali. Jangan-jangan Leon kambuh lagi penyakitnya. Jangan-jangan dia lagi godain cewek lagi. Aduh, salah banget gue ngarepin Leon kayak gini. Gue harus buktiin sendiri. Sorry Pak. Ini Pak, kembaliin Bapak ya. Makasih ya. Sorry. Nggak lihat. Saya lagi cari musik di HP. Oke, weh. Kenapa cewek gua? Nggak gua apa-apain. Dia lari aja. Tapi pakai mata dong. Masa soal pakai headset ya? Lu dengerin gua nggak? Minta maaf. Udah nggak apa-apa. Masnya juga tadi udah minta maaf kok. Ya udah Mbak, kalau gitu saya sekali lagi minta maaf ya. Sorry. Ya Mas. Sure nggak apa-apa. Ada luka. Aduh, bener-bener tuh orangnya. Sure nggak sakit? Enggak kok Leon. Lagian aku cuma jatuh dikit doang tadi. Udah deh nggak usah berlebihan. Yaudah, sure ya oke? Oke, kalau gitu tutup mata. Tutup mata. For the surprise. Surprise. Jangan aneh-aneh ya. Iya, tenang nggak bakal aneh. Tuh guys. Iya. Jangan ngintip ya. Iya Leon. Udah, you ready? Close your eyes. Iya udah. Apaan sih? Cuma es krim. Oh, es krim. Emang kamu pikir aku mau ngapain? Kamu pasti pikir aku mau... Enggak, aku nggak dengar. Dara! Nggak dengar. Udah buka. Aku nggak mungkin ambil kesempatan kali. Ini tempat juga rame. I'm not like crazy. Sini, buka. There you go. I like your mustache. Ih. Udah sini, sekarang habisin. There you go. Gimana, enak? Your favorite kan? Es krim coklat. Kok Leon masih inget ya es krim kesukaan gue? So sweet. Ngapain sih bengong-bengong? Udah, habisin tuh. Mau nggak mau? Ya, kamu aja. Sini cepetan kita bagi 2. Bagi 2 gimana sih ceritanya? Dipotek gitu? Enggak. Kamu makan juga dong? Enggak. Cepetan. Suapin. Ups, sorry, sengaja. Mulut aku di sini, bukan di sini. Sini. Udah, aku suapin kamu ya sekarang ya. Ups. Oh, itu hidungnya. Sudah coba lagi. Itu hidungnya. Udah sekarang habisin, mubazir. Habisin, jangan jadi main-mainan. Sini. Maam, it's for you. This is the best day of my life. Ngapain lo? Mana yang sakit? Biar gue obatin. Mana yang sakit? Au! Pernah ngobatin nggak sih? Pelan-pelan dong. Ya maaf.
pelan-pelan dong, Vino. Apaan sih? Orang gue udah pelan-pelan. Sih. Ini kayak parah deh. Harus dibawa ke dokter. Apaan sih? Kayak gini lah dikompres juga sembuh. Lo tuh mau sembuh apa enggak sih? Kalau mau dengerin gue deh. Ini harus dibawa ke dokter. Udah deh, gue telepon Bimo dulu. Gue suruh dia cari dokter yang terbaik buat lo. Ngapain sih? Vino! Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Ya, halo? Bim, lo di mana? Mas Vino. Saya di rumah, Mas. Ada apa, Mas? Bim, lo cariin dokter sekarang juga. Hah? Dokter? Emang Mas Vino sakit? Sakit apa, Mas? Kalau begitu biar saya jemput ya, Mas ya. Mas Vino di mana? Enggak, bukan buat gue, Bim. Ini buat Laras. Oh, Laras. Laras kenapa, Mas? Ini buat Laras. Tangan dia sakit, Bim. Ini anak lebay banget sih. Masa dokter syaraf sih? Orang cuma tangan kejepit. Kalau lagi kayak gini, dia kelihatan banget khawatirnya sama gue. Kalau boleh tahu, Mas, Laras itu mengalami sakit apa ya, Mas ya? Apakah dia ototnya putus atau patah tulang? Biar saya sesuaikan dengan dokter yang sesuai dengan masalahnya, Mas. Enggak, bukan, Bim. Tangan Laras kejepit. Dia memar tangannya. Oh iya, Mas. Kalau cuman kejepit, sebaiknya kan bisa dikompres aja, Mas. Nggak perlu dipanggilkan dokter. Udah deh, nggak usah ngebantah, Bim. Lo cari dokternya sekarang. Kalau bisa datang ke sini sebelum maghrib. Ngerti nggak? Lo tuh apa-apaan sih, nggak sopan banget. Gue kan lagi teleponan. Sekarang tahu kan gimana rasanya kalau lagi teleponan terus diambil teleponnya. Halo Pak Bimo, ini Laras. Pak Bimo, nggak usah didengerin ya yang tadi si Vino bilang. Nggak usah juga panggil dokter spesialis atau apalah. Ini Laras tuh cuma kejepit pintu kulkas doang. Ini juga paling dikompres bakalan sembuh. Iya benar, Mbak Laras. Saya juga udah menyarankan begitu sama Mas Vino. Nggak perlu memanggil dokter. Kan bisa dikompres. Ya udah, lain kali kalau misalnya Vino minta yang aneh-aneh, nggak usah didengerin ya Pak Bimo. Oh ya udah. Kalau begitu saya sudahi teleponnya Mbak Laras. Soalnya saya harus ke depan dulu. Terima kasih. Ya udah, terima kasih ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ada-ada aja, Vino. Permisi Mbak, jangan lupa datang ya. Ya. Udah tahu tangannya sakit. Masih aja gue bagiin brosur. Dasar kepala batu. Udah lah, Vin. Nggak usah lebay deh. Orang cuma memar dikit doang. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Lo tau gak sih? Gue tuh khawatir beneran sama lo. Bukan cuma satenya doang kali. Yang perhatian, yang peduli sama lo. Vino. Makasih ya atas perhatiannya. Hah? Kia ngomong terima kasih. Pakai senyum lagi. Kenapa rasanya indah banget ya? Di sini. Biar gue bantu. Si aja kasar. Silakan. Silakan. Jangan cuma diliatin doang dong. Mampir kek. Maaf ya, Mas, Mbak. Silakan. Awas ya lo nggak datang. Lu kenapa kasar kayak gitu sih? Lagi mereka cuma liatin doang. Percuma dong. Kita bagi-bagiin brosur kalau mereka juga nggak mampir. Ya iyalah, kita kan cuma bagi-bagiin brosur doang, Vino Adijaya. Ya terserah mereka dong, kalau mereka mau liatin doang kayak mau datang atau enggak kayak. Yang pentingnya mereka udah tahu kalau di restoran Ahwal lagi ada promo. Kau tuh nggak pernah belajar marketing ya? Udah deh, biar gue aja yang bagiin. Nggak. Gue mau bantu. Udah. Vino?
Maaf, maaf. Vino, nggak boleh. Oh, saya nggak datang. Ih, ini anak ya. Senyum dong, senyum. Senyum kayak gini. Bantuin Laras ah. Aduh, nih kaki. Ya udah nggak usah bantuin deh. Cari tempat duduk aja dulu. Silakan. Maaf, Wah. Pak Samsul, ini nih lagi ngawasin anaknya. Pak Samsul pasti bangga ya kalau ngeliat si Laras. Tangguh bener dah anaknya. Mau diomelin kayak apa juga, tetap rajin. Saya aja nih Pak, sampai gak enak kalau ngomelin dia. Tangguh bener tuh anak. Saya salut sama semangatnya. Emang mantep dah didikan Pak Samsul. Ya, Laras memang dari kecil udah kayak gitu dia. Dia tangguh, mandiri. Tapi satu Pak, yang saya sayangin, kenapa ya dia harus pacarannya sama Mas Vino? Orang kayak Laras itu cocoknya sama Mas Satya. Karena gini loh Pak ya, Mas Satya itu kayak saya nih ya, orangnya baik, dewasa, udah gitu bijak lagi Pak. Ini Bapak lihat sendiri tuh, kalau Mas Vino udah galak, nyeremin, saya aja takut Pak. Tunggu. Laras sama Vino pacaran? Lah, emang Bapak nggak tahu? Pak, jadiannya aja di sini Pak, di dalam. Orang pada ngeliatin. Gue tuh bad mood. Gara-gara lo bilang lo tuh terpaksa pacaran sama gue. Iya kan? Jadi semua ini hanya settingan. Gak nyangka sampai sejauh ini pikiran mereka supaya gua nggak dihukum lagi sama mama. Mas Satya? Bib. Senyum-senyum bahagia kayaknya, Mas. Apaan sih, Bim? Pasti Mas Satya senyum karena Laras kan? Apaan sih lu, Bim? Enggak, emang lagi seneng aja. Udah gua ke kamar dulu deh. Mas, saya lihat Mas Satya senyum-senyum pasti karena Laras kan? Tadi juga barusan Vino telepon saya. Dia panik, Mas. Dia panik, minta saya teleponkan dokter ahli saraf dan juga dokter ahli tulang. Semua itu karena Laras loh, Mas. Maksud lu, Laras kenapa, Bim? Tangannya tadi kejepit pintu kulkas di restoran. Kenapaan? Tapi Laras nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, Mas. Laras baik-baik aja. Kenapa sih, Bim? Gak apa-apa, Mas. Saya justru senang melihat Mas Satya bisa senyum bahagia kembali. Sejak... Maaf, Mas. Tidak maksud saya untuk membuka luka yang lama. Ya udah nggak apa-apa, Bim. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Mas.
ngajakin gue pacaran kontrak. Udah pasti itu terpaksa. Lo sendiri yang bilang, kita lakuin demi Satya. Pacaran kontrak demi gue? Ada-ada aja. Ini pasti dia Vino nih. Tapi ngapain juga ya? Astaga, gue lupa kan? Asal gue... Kamu ngapain? Ih, malu-maluin aja. Dengerin dulu. Terima kasih buat hari ini. Spesial banget hari ini. Dan apabila esok datang kembali... Itu bukannya lirik lagu ya? Yap, udah. Dengerin dulu. Kayak... Apabila esok datang kembali... Aku ingin harinya tepat seperti hari ini. I just realized. Cuma kamu yang bisa buat ketawa aku selepas ini. Senyum selebar ini. Dan menikmati hari seseru ini. Dan aku gak mau lagi jalanin hari aku tanpa kamu. Ya, gue juga sih. Tapi... Dan sekarang aku berharap kamu gak bakal ragukan aku lagi. Kamu mau terima aku sekarang? My God. Ini udah kali keberapa lah nembak gue. Dan hari ini dia itu super sweet banget. But no, ingat Dar, ini baru hari kedua. Masih ada 5 hari lagi. Kalau Leon balik lagi kayak dulu gimana? Terus? Apa gue tolak aja ya? Tapi kok Leon kayaknya tulus ya? Karena gue ngerasain persis yang dia bilang dia rasain sekarang. Mungkin Leon emang udah berubah kali ya? Kalau iya. Kalau belum, gue broken heart lagi dong nanti. So? OMG, fix gue galau. Gue jawab apa ya? Please say yes. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Sorry. Aduh, papa lagi. Bentar ya, papa. Halo, Pak. Papa lagi di mana? Halo, Leon. Kamu yang lagi di mana? Papa jadi galak gitu sih, belum makan ya. Kamu jangan ngeledek, jangan bercanda. Kamu di mana? Sorry, kenapa, Pak? Sinyal lagi jelek nih, Pak. Leon, kenapa kamu nggak jawab? Kamu ada di mana? Enggak, aku nanyain doang, udah makan atau belum? Supaya aku bawa makanan, mau nggak? Kamu tidak usah ngerayu-ngerayu Papa. Papa sudah tahu trik kamu. Papa tahu kamu makan di mana. Sama siapa? Tapi tidak sama Sonya, kan? Kok Papa tahu Leon nggak sama Sonya? Papa ngikutin Leon ya? Gak usah mengelak. Barusan Papa telepon Sonya. Dia nangis. Kayaknya merasa tertekan. Itu gara-gara kamu, kan? Nangis kenapa, Pak? Seharusnya kamu yang jelasin ke Papa. Ya bukan urusan Leon kali, Pak. Kan dia juga udah punya cowok. Buktinya aja cowok datang ke kampus tadi. Kamu tidak usah mengada-ngada. Ini cuma alasan kamu untuk nyuekin Sonya dan bisa main dengan cewek-cewek lain. Siapa yang ngada-ngada sih, Pak? Serius, tadi cowoknya datang, terus Sonya nggak ngebantah kok. Terserah kamu mau bilang apa. Papa minta sekarang kamu ke rumahnya Sonya. Ya kok Leon, Pak? Kok tiba-tiba ada cowoknya gimana?
ngancurin hubungan orang dong, Pak. Kamu clearin itu semua sebelum kamu balik ke rumah. Papa minta kamu jelasin kenapa Sonya sampai menangis, merasa tertekan. Ya nggak tahu, Pak. Kamu cari tahu. Kalau sampai ini gara-gara kamu, Papa tidak akan tinggal diam. Jelas, Leon? Oke, Pak. Aduh, jadi serba salah gini. Ngerusak momen banget deh. Leon, ada masalah apa? Enggak, biasa, Papa. Oh, Papa emang kenapa? Ada masalah? Enggak kok. Masalah Papa. Terus? Aku cabut duluan. Oh, kenapa? Beneran ada masalah ya? Papa nggak apa-apa kan? Oke, nggak ada masalah apa-apa sama Papa. Oke, aku balik duluan ya. Mau sekalian aja nggak aku anterin? Nggak usah. Biar aku cari taksi dulu ya. Yaudah, kamu hati-hati ya. Oke, bye. Bye. Ya apaan sih? Tuh lo lihat kan? Coba kalau tadi gue dibolehin maksa orang-orang datang. Udah rame tempat ini. Vino, lu tuh nggak boleh kebiasaan suka maksa orang. Mana ada sih orang yang senang dipaksa-paksa? Ri, pesanannya saya dan mochaccino ya. Selamat menikmati. Kasih ya Mas ya. Sama. Pesannya cuma minuman doang lagi. Vino, lu tuh nggak boleh kebiasaan suka ngeluh. Kalau misalnya Allah kasih rezeki, ya harus disyukuri dong. Karena bisa aja mungkin ya sekarang cuma dapat rezeki segini, tapi mungkin next time lo akan dapat rezeki berkali-kali lipat. Hah? Ini restoran ngapa sepi banget sih? Sini ikut gue. Jangan lama-lama. Kenapa lagi sih, La? Ini restoran kok sepi banget ya? Pelanggannya kemana coba? Oh, jadi segini doang kemampuan lo? Cuma bisa ngajak temen kuliah lo, terus kalau mereka bosen, mereka bisa pergi gitu aja? Kasian banget lo ya. Kayaknya rezeki lo berhenti di sini deh. Lihat gue dong, hari ini gue udah nganter 10 bungkus. Dan gue dapet tips banyak. Ya alhamdulillah, berarti itu emang rezeki lo, Lola. Kok lo malah seneng sih? Loh, kenapa juga gue harus gak seneng? Kalau baru aja dapet rezeki. Kayaknya ada yang salah deh sama lo. Oh, jangan-jangan lo mau ngambil posisi gue lagi kan? Apaan sih, Lola? Siapa juga yang mau ambil posisi lo? Iya, karena gue udah dapet banyak rezeki dari delivery. Terus lo mau balik ke posisi ini, jadi delivery lagi, ya kan? Lo tuh aneh deh. Siapa juga sih yang mau ngambil pekerjaan lo? Nggak mungkin banget deh. Nah, kalau ini kayak rezeki kita berdua nih. Rezeki buat kita berdua. Pede banget sih Laras. Siapa juga yang mau berbagi rezeki sama dia? Halo, selamat siang Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Restoran ini bisa dipakai untuk gathering? Bisa Pak, bisa. Buat berapa orang ya? Berapa? Untuk 40 orang Pak. 40 orang, bisa? 40 orang? Bisa Pak, bisa. Tolong kabar yang lain ya. Baik Pak. Yaudah Pak, kalau gitu mau duduknya di mana ya? Mau di dalam atau mau di luar? Bisa terserah Bapak. Mungkin kita pilih yang di luar. Oh iya sudah Pak, kalau gitu saya ambil menunya dulu ya Pak ya. Silakan. Permisi. Baik Pak. Apa lo senyum-senyum? Ya ini kan saya senang bisa ngelainin Mas Vino langsung. Itu kenapa nggak full juice ya?
Aduh, Mas, saya bisa rugi kalau full. Lagi pula harganya nggak dapet. Ini aja nih segelas cuma 15.000. Naikin lah harganya. Mas, kalau mahal-mahal di sini mah nggak laku. Gua bisa beli. Ayo deh bos, ikut ke depan. Apaan sih? Ayo. Bos. Apaan sih? Itu bos tuh. Rame banget kan? Waduh, tamunya rame banget sih, Ras. Iya bos, katanya mereka minta disiapin buat 40 orang. Hah? 40? Beneran lu? Udah, kalau gitu gue masuk, gue nyiapin ya. Lu yang handle. Oke bos. Oh gitu ya. Mentang-mentang banyak tamu ada rombongan gue dilupain. Mas Vino kan? Iya. Kok dia bisa kenal sama lo? Kayaknya salah satu rekan kerja Mama nih. Ngapain di sini? Begini Mas, kami mengadakan gathering kantor. Kebetulan tempat ini menjadi rekomennya. Wah, wah, wah. Kalau di sini ada Mas Vino, berarti restoran ini bagus dong, Pak. Iya ya, benar juga kamu. Sebentar Mas. Halo. Halo Pak Anton. Oh, Bu Rani. Ini di mana ya? Kok kelihatannya ramai sekali? Ini Bu, yang tadi saya bilang, saya lagi gathering sambil makan sama tim Bu. Jangan sampai Pak Anton bilang kalau dia ketemu gue di sini. Nanti saya share location-nya, biar jelas. What? Jangan Sherlock. Jangan Sherlock. Oh oke. Saya setuju dengan acara gathering yang akan diadakan oleh Pak Anton. Karena menurut saya, itu hal yang baik untuk Pak Anton bisa lebih dekat lagi dengan karyawan. Itu memang tujuan saya, Bu. Oh ya, Bu. Di sini juga ada Mas Vino, Bu. Vino? Pak Anton ada di restoran mana ya? Restoran... Ahwa. Restoran Ahwa, Bu. Restoran Ahwa? Aduh, jangan sampai nambah lagi nih masalah gue. Oke Pak Anton, ini mengenai gathering yang kita bicarakan. Mereka pantas mendapatkannya karena mereka sudah sangat bekerja keras untuk perusahaan kita. Jadi just treat them well, oke? Pasti, Bu. Pasti itu yang akan saya lakukan. Oke, thank you. Wah. Gue harus ngomong apa kalau ketemu sama Mama nanti? Siapa lagi kalau bukan Satya? Aduh, Sat. Lu tuh ngapain sih bikin ulah segala? Gue mesti ngomong apa ke Mama? Vino, lo gimana? Pasti nanti lo bakalan kena masalah ya sama nyokap lo karena lo ketahuan lagi ada di sini. Ya itu dia. Ini semua pasti gara-gara Satya. Satya sih so ikut campur segala. Pasti dia yang nyuruh Pak Anton buat bikin gathering di sini. Emang dasar ceroboh ya. Vino, lo tuh nggak boleh nyalain orang lain. Gak usah juga nyalahin Satya. Bisa jadi kan mungkin Satya tuh niatnya baik. Dia cuma pengen supaya restoran ini jadi rame. Terus aja belain Satya. Di sini tuh gue yang di ujung tanduk, bukan Satya. Sorry tadi gue marah sama lo. Gue gak maksud. Cuma lagi pusing aja. Lo juga jangan diem aja dong. Yaudah, kalau menurut gue, mendingan sekarang lo buruan pulang deh. Jangan lama-lama di sini supaya ya lo bisa nemuin nyokap lo, terus lo coba aja jelasin baik-baik. Tapi kan lo tahu nyokap gue kayak gimana. Ya, terus gue harus kasih saran kayak gimana lagi ke lo?
Bilang aja lo mau ngusir gue. Coba kalau misalnya Satya, mana mungkin lo usir. Yang ada lo tahan di sini sampai besok. Satya aja terus. Serah lo deh. Laras. Di mana ya? Kayak aku pernah dengar, tapi lupa. Sat? Kamu pernah tahu nggak sih restoran Ahwa itu ada di mana? Mama soalnya lupa inget gitu. Sat? Kenapa, Ma? Itu loh, Sat. Pak Anton, GM anak perusahaan kita, lagi mau ngadain gathering di restoran Ahwa. Nah, Mama tuh diundang ke sana. Mama kan pengen ngasih support ke mereka. Jadi Mama pengen datang ke sana. Rencananya Mama pengen ajak kamu. Kamu bisa nggak? Satya kayaknya nggak bisa, Ma. Loh, kenapa, Sat? Ingat loh, Sat. Kamu itu salah satu penerus PT Adijaya Corporation, ya kan? Jadi harusnya kamu udah mulai masuk tuh ke acara-acara gathering gitu, muncul di sana, mingle sama semuanya, ya kan? Sat? Satya sih mau pasti, Ma, tapi belum siap aja. Oke, nggak apa-apa. Kayaknya kamu masih sibuk ya ngerjain tugas-tugas kampus. Ya udah, Mama ngerti kok. Kalau gitu Mama berangkat sendiri aja deh. Bimo mana ya? Bim? Bim? Iya, Bu. Tolong siapin mobil, saya mau berangkat ke restoran Ahwa ya. Bim, segera. Baik, Bu. Saya siapkan mobil sekarang. Permisi, Bu. Kalau gitu Mama jalan dulu ya, Sat. Oh no, ini sih bumerang. Kenapa gue nggak kepikiran ya? Mama bakal ikut datang ke restoran Ahwa segala. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Tuh kan, giliran buru-buru kayak gini mana sih taksi? Nggak ada sama sekali yang lewat. Mana sih taksi? Apa gue naik angkot aja ya? Enggak. Ada enek lagi perut gue. Woi, taksi mana sih taksi? Lewat dong! Taksi! Ngapain lo ngeliat-ngeliat? Sana pergi! Bianca tuh kenapa ya? Kayaknya masalahnya pelik. Tapi masalah apa coba? Susah deh. Kids zaman now, kalau kids zaman old, perasaan gak gini deh. Percuma aku desak Bianca buat cerita. Harus tanya orang lain nih kayaknya. Siapa ya? Oh iya, tanya Vino. Rani bilang Vino sepertinya pernah dengar Bianca punya masalah. Aduh, nggak aktif. Kalau misalnya Mama sampai tahu restoran Ahwa itu tempat Laras kerja dan ada gua di situ, yang ada bisa berantakan semuanya. Bukan cuma gua doang yang kena, tapi Laras juga bisa kena masalah. Ntar yang ada, gua jadi kayak Satya. Gak boleh ketemu sama Laras. Gue harus bikin alasan apa ya ke Mama? Gue harus ngomong apa nih ke Mama? Oke, Vino, think. Ntar aja gue pikirin alasannya. Yang paling penting sekarang gue cabut dulu dari tempat ini. Vino?
Total minumannya 40, 20-nya sekarang, 20-nya lagi nanti. Iya, soalnya mereka masih di jalan. Bisa dipersiapkan dengan cepat kan, Mbak? Oh, bisa, tenang aja. Ada tambahan pesanan lain? Sementara itu aja dulu ya. Ya sudah, kalau gitu saya order dulu ya. Terima kasih. Alhamdulillah, rezeki lancar banget sih. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Iya ya bos, alhamdulillah rame banget. Ya kalau rame lu ngapain di sini? Pakai berdiri aja, gesit dikit dong lu. Mbak. Mbak. Tuh, ada yang nambah orderan. Soalnya buruan catat. Gak mau ah bos, kan yang nyatet tadi Laras. Kalau Lola ikut nyatet, ntar ribet. Udah gak usah. Wow, it's very good, it's very nice. Lu udah mulai berani ngelawan gua, hah? Sekarang lu buruan cabut ke sono, atau gua cabut gaji lu bulan ini. Bos. Go. Iya. Mudah-mudahan Vino sempat pergi dari sana sebelum Mama datang. Gue aja. Astaga Lola, udah gue aja. Ini pasti orderan delivery dan ini urusan gue. Mending lu sana deh, ngurusin tamu yang banyak itu. Ya udah deh. Ya udah sana ditungguin. Sana. Halo, restoran Ahua di sini. Ya, halo. Di situ ada Vino nggak? Tapi ini restoran Ahua. Ini siapa sih? Maaf, sorry, maksud saya situ ada Vino. Ini saya Satya. Oh, Vinonya udah pergi. Ya udah, syukurlah. Larasnya ada? Larasnya lagi sibuk. Cuma pengen ngomong sebentar aja bisa kan? Oke, Lola, bisa nggak saya sebentar saja untuk bicara sama Laras? Karena ada hal penting harus dibicarain. Kan saya udah bilang, dia lagi sibuk. Halo? Halo? Siapa lah? Bukan urusan lo. Ingat ya, urusan telepon menelpon itu urusan gue. Lo nggak usah ikut campur. Vino, kamu ngapain di sini? Tante, Vino lagi nungguin taksi, Tante. Emangnya kamu nggak bawa mobil? Enggak, Tante. Tadi Vino habis dari rumah temen, makanya Vino sengaja nungguin taksi di sini. Tante sendiri ngapain di sini? Tante nggak sengaja lewat, Vino. Terus Tante ngeliat kamu berdiri di sini. Jadi Tante parkir mobil di sana. Terus Tante kesini. Vino, Tante ini mau ke rumah kamu. Mau ketemu sama Mama. Kamu ikut aja yuk. Kita bisa barengan kan? Nggak usah, Tante. Vino mendingan sendiri aja. Udah lah, kamu nggak usah sungkan. Ayo. Kita bareng-bareng aja, kan tujuannya sama, mau ke rumah kamu. Ayo Vino, nggak apa-apa. Ayo. Vin, Tante senang banget nih bisa ketemu kamu. Kebetulan banget, Tante tuh ada yang mau diomongin sama kamu. Oh. Terus, kamu nggak mau nanya Tante soal apa? Aduh, harus ya gue nanya. Mau nanya soal apa, Tante? Ini loh, Tante mau ngomongin soal Bianca. Karena mama kamu bilang, katanya kamu itu tahu kalau Bianca lagi ada masalah. Ada masalah apa sih, Vin? Tolong dong ngasih tahu Tante. Apaan sih? Kenapa gue jadi dilibatin kayak gini? Soal masalah apa ya, Tante? Vino nggak tahu masalah apa-apa kok soal Bianca. Mungkin Mama salah ngomong kali, Tante. Bener kok mama kamu ngomong kayak begitu, Vin. Atau nggak kita telepon Mama aja ya?
kita pastiin sama mama kamu itu bener apa enggak. Tuh kan, so ide banget nih Tante Tari. Tante, emangnya nggak bahaya ya Tante kalau misalnya Tante itu teleponan sambil nyetir? Ntar Tante nabrak tiang listrik lagi. Gimana kalau misalnya ntar Tante ngomongnya pas ketemu sama Mama aja? Ini kita lagi jalan ke rumah Vino kan Tante? Gak apa-apa, ini Tante telepon kan pakai loudspeaker, jadi Tante nggak pegang-pegang. Nih biar kamu denger nih sekalian ya. Tuh. Aduh, ini sih makin ribet mamanya. Halo, Tar. Ran? Ini aku lagi sama Vino. Sama Vino? Iya. Jadi tadi tuh nggak sengaja ketemu di jalan. Aku ajakin aja Vino antar pulang. Jadi kan bisa sekalian ketemu kamu nanti, kita bisa ngobrol-ngobrol. Kebetulan aku lagi nggak di rumah nih, Tar. Aku mau ke acara gathering kantor cabang. Jadi Mama udah berangkat? Gawat. Gimana kalau dia ketemu sama Laras nanti? Oh, jadi kamu nggak di rumah ya? Sayang banget ya, padahal tadinya aku tuh pengen ngobrolin soal itu loh. Kan kamu waktu itu kan dengar Vino itu katanya tahu kalau Bianca lagi ada masalah. Iya kan? Tapi Vino bilang katanya kamu salah dengar. Salah dengar? Maksudnya gimana ya, Tar? Emang iya kok Tante. Orang Vino nggak tahu apa-apa soal masalah Bianca. Lagi ini kan soal masalah Bianca, Tante. Tante kenapa nggak tanya langsung aja ke Bianca? Iya, Vin. Tante tuh udah tanya sama Bianca, tapi dia nggak mau ngaku. Ya udah, atau gini aja deh Tante. Mama, Tante, gimana kalau misalnya kita ketemuan aja? Biar nggak ada salah paham. Jadi kita berempat, mungkin have a dinner, makan malam bareng, terus kita obrolin. Jadi Mama sama Vino, Tante sama Bianca. Biar semuanya clear, biar nggak ada salah paham. Vino, tapi kan Mama ada acara kantor. Tapi itu kan cuma gathering doang, Ma. Mama nggak perlu kan datang? Ayo, Mom. Come on. Mau aja. Please, mau aja. Oke, kalau gitu kita ketemu di mana? Gimana kalau di daerah Kemang aja? Ya, Vino ya? Ran, kamu bisa kan kalau di Kemang? Oke, no worries. Aku bisa lewatin sana nanti. Ya udah bagus kalau gitu. Nanti aku hubungin Bianca, jadi biar dia bisa nyusulin kita ya. Alright, I'll see ya. Bye. Bye, Ran. Oke, bye Mom. I'll see you soon. Akhirnya Mama nggak jadi ke restoran Aqua. Walau terpaksa harus ketemu sama Bianca. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Laras selamat. Bim, saya nggak jadi ke acara gathering. Saya mau nemuin Tari sama Vino aja di Kemang. Baik Bu, kita sekarang ke sana.